Ada sukacita? Amin. Tuhan berkati. Amin. Ya, kita mau mengangkat semangat kita sore hari ini meskipun agak dingin dan hujan, tapi kita membawa suka ruangan ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari saya sampaikan dulu ada news untuk minggu ini. Untuk pertama, saya mau sampaikan untuk komsel-komsel yang ada sepanjang dari seminggu ini. Hari Senin ada di komsel Lama Indo, ada di Maskot. Hari Rabu komsel di Slates di rumah Bapak Doni. Tapi masih cuma atau enggak? Masih diasuh untuk komsel hari Rabu. Ada di IC Bapak Doni. Komsel hari Kamis, komsel di tempat Ibu Kori dengan PIC Pastor Jendri. Komsel dari Jumat, komsel Isdale dengan PIC Pastor Villa, dan juga di Jumat komsel Kensi dengan PIC Ibu Fani. Di hari Sabtu juga kita ada youth komsel dengan PIC Pastor Yonatan. Masih akan ada mengadakan mini kids fair untuk setiap hari Minggu pagi, dan ini akan terus berlanjut tiap minggu sampai bulan Desember nanti. Jadi diharapkan untuk anak-anak sekolah minggu untuk tetap ikut berpartisipasi, dan kalau memungkinkan boleh mengundang anak-anak juga yang dari luar. Oke, sekian untuk pengumuman, dan terima kasih. Saya mau lanjutkan dengan ini. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang berikan buat kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu Bapa kami ada di tempat ini ya Bapa. Kami minta Tuhan Kau layakan setiap hati dan pikiran kami untuk datang di hadapan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberkati ibadah pada siang hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini juga ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Mari kita puji Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu.
Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi itu memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah pada siang hari ini Tuhan. Karena di dalam nama Yesus Tuhan kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan dengan bersemangat? Jangan nyanyikan lagu lama ya. Ini bukan kangen saya lagu lama.
berdoa, kita ingat teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang kita tahu, kita kenal, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sedang berjuang untuk segala sesuatu yang sangat menekan mereka. Ayo kita mulai ingat mereka. Kita sebut nama mereka di hati kita, di mulut kita kepada Tuhan. Kita bawa mereka. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan atas kami Tuhan. Sampai hari ini kami bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami baik-baik saja ya Bapa. Sekalipun ada masalah, pergumulan Tuhan, tantangan hidup, rintangan, tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sumber kuat kami, Engkau pengharapan kami yang bisa terus kami andalkan Tuhan. Kami kuat karena Engkau Bapa, dan Engkau yang membawa kami berjalan bersama Engkau, mengalami kemenangan demi kemenangan Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk mereka Tuhan yang sedang dalam kesusahan, teman-teman kami, saudara-saudara kami, jiwa-jiwa yang ada Tuhan, mereka yang dalam keperjuangan yang begitu berat Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, minta kesembuhan yang datang daripadamu, minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, pulihkan Tuhan tubuh mereka yang sakit, pulihkan hati mereka, iman mereka yang lemah ya Bapa, mereka Tuhan yang sedang dalam perjuangan, masalah Tuhan, masalah hubungan finansial atau apapun yang lain, kami berdoa Tuhan, turunkan damai sejahtera atas mereka Bapa, turunkan Tuhan belas kasihan atas mereka, biar pertolongan-Mu sampai kepada mereka, sinari mereka dengan sinar wajah-Mu Tuhan, terang-Mu membawa pengharapan yang baru ke dalam hidup mereka, terang-Mu Tuhan menunjukkan kepada mereka jalan-Mu Tuhan atas permasalahan mereka, dan biar Tuhan mereka menemukan Engkau, mereka menemukan penghiburan di dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan, mendapatkan jawaban-jawaban doa mereka Tuhan. Kami berdoa biar tidak ada anak-anak-Mu yang lepas dari tangan-Mu ya Bapa, tapi biar mereka kuat dan tetap setia Tuhan kepadamu. Mereka yang belum di dalam Tuhan juga kami berdoa minta Tuhan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka mengenal sumber kebenaran, mereka mengenal sumber kehidupan, dan mereka Tuhan mengalami kasih setia-Mu, mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kami berdoa untuk Australia, kami berdoa untuk Indonesia ya Bapa, berkati negara-negara ini Tuhan, bangsa ini butuh Engkau ya Bapa. Kami berdoa memberkati Australia, memberkati Indonesia, biar mendapatkan berkat-berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan, dari utara, barat, timur, selatan. Perlindungan Tuhan kuat dan penuh atas negara-negara ini. Kami berdoa Tuhan, rencana-Mu yang jadi atas Indonesia, rencana-Mu yang jadi atas Australia, kami akan terus mengharap-harapkan yang baik daripada-Mu turun atas Australia dan Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini, kami mengasihi negara-negara ini Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu juga penuh atas negara-negara ini Bapa. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Australia dengan berkat terbaik yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, kami berdoa buat Cire Tuhan, buat Host, buat Narwastu, Benuai Bapa, biar kami menjadi gereja-gereja-Mu yang hidup di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu, Kau tinggal di dalam kami. Kami berfungsi sebagaimana panggilan-Mu datang kepada kami masing-masing Tuhan. Kami tetap kuat bersatu Tuhan, rukun Tuhan, di mana kami rukun berkat-berkat-Mu tercurah, dan kami minta Tuhan anugerah-Mu Tuhan, kerukunan yang luar biasa dan kuat itu terjadi kepada gereja-gereja-Mu ini Tuhan, biar kami Tuhan matanya tertuju kepada-Mu, bisa mengenali visi-visi yang Kau berikan kepada kami masing-masing Tuhan, biar kami tetap Tuhan menjadi berkat ya Bapa, dan semakin menjadi berkat Tuhan bagi dunia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Yesus.
Yesus termulia, kasih-Mu terima.
kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan Roh Kudus menaungi hidup kami saat ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh subur di setiap hati kami dan boleh hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya biasa ini ya bicara di depan sekali jadi ini agak tenang-tenang. Saya berterima kasih ya sama Pastor Iwan yang memberi saya kesempatan untuk sharing firman hari ini. Hari ini saya mau bagiin sharing tentang menjadi pribadi yang berkualitas. Seperti kita tahu kan tahun 2020 ini kan visi dari Gereja House adalah menjadi garam dan terang untuk dunia ya. Kita pengen tuh mau jadi garam gitu, terus kita mau jadi terang. Tapi gimana caranya? Untuk kita membuat dampak bagi lingkungan kita ini harus seperti garam kita harus berkualitas ya. Siapa sih yang gak suka dengan apa-apa yang kualitas gitu? Saya mau nanya sama Jeffrey, dia kan hobi sepatu, suka gak sepatu yang gak berkualitas gitu? Suka yang berkualitas. Ya, misalnya di sepatu biasa aja lah, yang penting gue bisa dipakai gitu. Enggak, gak suka ya, Pak Iwan juga dia suka main musik, terus kasih piano itu suruh beli, dia mau yang berkualitas apa yang enggak? Bagus, semua juga sama. Nah, dengan hidup kita juga sama sebenarnya. Dimanapun kita berada, kita mau yang berkualitas gitu. Terus kita mau belajar bagaimana sih mau jadi pribadi yang berkualitas itu. Ilusi tolong. Ini saya bacain dulu ya. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan dicap orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mau ada quote yang saya buat diri saya sendiri sih, mungkin saya bisa bagi juga. As a Christian, we have to enlarge the capacity of our life so that we can attract other people to know Jesus through our life. Jadi saya ini saya harus bikin kapasitas saya tuh lebih besar gitu. Dengan maksud bukan saya mau bagaimana
supaya orang bisa melihat gitu kehidupan saya ini bisa memuliakan Tuhan gitu, memuliakan Bapak kita di surga ya. Kalau kita mau jadi terang, otomatis kita harus lebih terang daripada di sekeliling itu sendiri. Kan kita mau ini ya, maksudnya supaya orang tuh ada ini ruangan ini gelap nih, ada satu terang gitu, satu. Misalnya itu kita mereka bisa datang sama kita gitu, karena kita itu terangnya lebih bersinar mungkin daripada yang lain. Mungkin yang lain satu titik gitu kan, terus ada yang lebih besar gitu. Mungkin kita datang sama dia, itu mungkin yang membuat orang jadi itulah hidup kita gitu. Nah, kita ini mau belajar bagaimana aja. Selanjutnya, ini sebenarnya saya udah lama sih, maksudnya saya pakai ini walaupun saya masih belajar, masih ada jatuh bangun di sini, tapi saya mau bagi ini yang udah lama saya dapat ketika saya lahir baru. Saya banyak dapat hikmat-hikmat apapun gitu ya. Saya berusaha rangkum untuk kehidupannya sendiri. Nah, kita buka yang ini saya rangkum jadi cross, time, impact, learn, dan attitude. Yang kita mau belajar pertama dari cross dulu. Cross ini adalah dua arah ya, jadi satu ke atas, satu ke samping. Yang ke atas kita udah tahu itu adalah kita sama Tuhan gitu. Kita bisa dapetin ke atas ini dari ibadah, dari persekutuan, dari saat teduh, firman Tuhan gitu. Nah, ini cross ini kenapa saya pilih dalam menjalankan atau memasukkan ini sebagai salah satu kualitas hidup yang menjadi pribadi yang berkualitas. Karena ini adalah perintah Tuhan sendiri gitu. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 38, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum utama yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah vertikal. Ini kita tahu kita ini relationship kita sama sesama ya. Itu bisa kita dapetin dari bersosialisasi, punya komunitas, tapi komunitas pastinya yang baik. Kelanjutannya dan di ayat selanjutnya Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yaitu ini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kitab seluruhnya ini dua ini paling penting gitu loh. Saya ini seperti salib ya, itu kan yang horizontal lebih panjang ya. Kalau nggak nanti jatuhnya kayak ambulans gitu. Jadi yang pastinya hubungan kita lebih kuat. Dan juga ada vertikalnya gitu, kesesama. Saya merasa kalau kita terlalu satu aja gitu ya, kayak ke Tuhan aja, nanti kita jadi sombong. Begitu keluar dari ke dunia nih, aduh itu orang ngomongnya begini amat, saya sih nggak begitu. Karena dia tuh biasa sama Tuhan terus di kamar gitu. Begitu keluar sombongnya, begini amat, begini. Jadi saya merasa setelah kita punya teori, kita harus praktekinnya ke sesama gitu ya. Jadi kita ini mulai punya relationship with other people juga. Gak cuma Tuhan aja gitu. Saya nggak makan siang, saya nggak mau duduk kan sama orang dunia gitu. Saya nanti dia pembicaraannya begini lagi gitu. Kita biasa aja, kita nggak perlu. Kita ini Tuhan banget loh gitu. Nah, jadi kualitas ini saya ambil buat diri saya juga. Nah, selanjutnya adalah time. Saya belajar juga time di Mazmur 90 ayat 12, sadarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga beroleh hati yang bijaksana. Ini time ini termasuk yang paling susah buat saya. Maksudnya banyak yang membuang-buang waktu saya ini gara-gara time ini gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Ini yang saya sebenarnya banyak sop-sopnya time ya, tapi ini yang paling penting yang
yang kita mau belajar. Jadi ini yang pertama adalah move on from the past. Move on from the past ini banyak orang yang nggak bisa move on gitu. Maksudnya dari masa lalunya gitu. Contohnya gini, dulu saya kerjanya manajer, begitu datang ke Australia, bodoh nih saya nih gitu, kerjanya apa? Dia itu belum move on tuh. Gitu. Kalau enggak, banyaklah orang tua saya dulu kaya gitu, terus jatuh miskin, terus dia nggak bisa move on dari sana. Saya mau kasih contoh ya, move on itu harus cepat-cepat berada di posisi dengan posisi sekarang gitu. Jangan kita posisinya kita yang dulu aja gitu. Saya ambil contoh hidup saya nih, suami saya ya, dulu ke gereja ya, pelayanan saya, terus pada suatu nggak tahu kenapa dia stop ke gereja. Saya harus move on dong, nggak mungkin saya ngomelin dia mulu gimana gitu kan. Maksudnya saya bawa gereja ke rumah gitu. Dalam arti yang malu saya sama anak saya. Suami saya ikut dong, masa nggak ikut kalau saya panggil. Nah akhirnya saya ketemu nih solusinya gitu. Demikian juga kan sama kan, misalnya ada anggota keluarga, anak udah nggak mau gereja lagi nih, atau anak udah nggak mau dengar firman, kita bisa ada solusi apa gitu. Ini semua berlaku sama problem apa aja gitu ya. Move on itu harus cepat cari solusi yang sekarang, jangan yang dulu-dulu gitu. Terus ini saya juga jatuh di dalam lubang yang sama ya, fell in the same hole. Ini kebiasaan buruk, bisa juga dosa gitu. Banyak orang Kristen ini jatuh di lubang yang sama gitu, ya kan? Ini buang-buang waktu ini, ya kan? Misalnya banyak ya, misalkan judi gitu kan, judi udah saya nggak mau lagi gitu, terus nggak lama jatuh lagi, terus perbaiki lagi, jatuh lagi, itu makan waktu gitu. Jadi ini harus segera dicari juga jalan keluarnya, sama seperti dosa ya. Misalnya jatuhnya tuh di sini gitu, di masalah keuangan gitu loh, berhutang utang lagi. Jadi udah dikasih tahu nih, udah dikasih keluar, ini udah dibayarin nih, misalnya sama suaminya atau gimana, jatuh lagi. Nah ini kita mau belajar untuk time ini cepat-cepat diselesaikan juga. Ini terus yang ketiga adalah ini tahu priority. Tahu priority itu berarti yang mana yang lebih penting gitu. Seperti kita tahu ya, kalau misalnya ulang tahun gitu sama ke gereja, itu kalau hari Minggu udah tahu dong gitu, pasti kita pilih ke gereja. Nah ini banyak nih dalam rumah tangga juga banyak kan, misalnya harus ini atau misalnya pelayanan atau keluarga gitu misalnya. Kita lihat gitu loh situasinya, dan ini kita bisa dapat hikmat. Kita bisa dapat hikmat, tanya Tuhan bagaimana yang harus kita dapetin. Jadi priority ini penting gitu loh. Jangan kita prioritasnya yang enggak gitu, ya kan? Kayak kumpul sama teman terus. Itu saya juga sebenarnya banyak teman gitu. Tapi saya tahu prioritas saya, keluarga saya ini juga penting gitu. Pelayanan saya juga penting. Saya punya komitmen di masing-masing pihak, di masing-masing lini ini. Jadi saya harus belajar di sini. Terus selanjutnya, ini adalah big impact ya. Big impact itu maksudnya adalah kita memberi dampak. Beri dampak ini di Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jangan dipikir udah tua nggak memberi dampak apa-apa gitu. Itu salah. Kita tetap memberi dampak dalam hidup kita. Ini saya bagi ini semua. Ini mungkin nggak kelihatan tulisannya. Ini country. Saya mau berdampak buat tempat di mana kita tinggal, ya kan? Kalau saya di Indonesia ya saya di Indonesia gitu. Kalau saya di Australia, saya di Australia. Terus saya ini
apa sih di Yeremia bilang usahakanlah kesejahteraan ke kota di mana aku dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya kan? Kita mau kita sejahtera dong gitu, negara kita, kota kita nggak mau perang atau banyak teroris atau apapun. Nah, ini saya bagi-bagi untuk kita working dan produktif. Jadi saya bilang di sini bukan maksudnya semua orang harus bekerja gitu. Working dan produktif maksudnya adalah kalau kita masih muda, masih produktif, ini di luar dari keterbatasan fisik atau ibu rumah tangga ya. Ini adalah orang-orang yang masih bisa bekerja gitu, supaya dia itu juga berdampak, ya kan? Jadi negara kita ini kan, maksudnya Australia ini kan enak gitu, semua kalau nggak kerja bisa dibantu gitu. Nah kalau saya bisa, saya kerjakan gitu. Nah terus gimana dong kalau saya udah cari kerja nggak dapat nih kerjaan gitu? Saya kan udah berusaha tapi nggak dapat. Lagi pertama saya datang ke Australia, saya tuh nggak ada kerjaan, ya kan? Terus saya tuh nggak suka, nggak produktif gitu di rumah gitu. Oleh saya nggak ada teman. Saya dulu datang tuh ke gereja, mungkin tahu ya gereja sebelumnya itu nggak ada anak muda gitu. Jadi saya tuh sendiri juga gitu. Gimana caranya? Terus saya ini coba jadi volunteer. Volunteer itu ngasih makan yang homeless people yang di Nutan itu masak, terus bagi-bagiin gitu. Itu saya jadi volunteer nggak dibayar. Itu ada dong di sini. Ya ada. Jadi sebenarnya produktif itu bukan harus mendapatkan uang atau gaji atau apa ya, tapi kita tuh melakukan sesuatu gitu loh. Nah itu juga membuat hidup kita jadi berkualitas karena kita belajar. Mungkin dari ngasih makan orang homeless itu saya belajar masak, saya jadi belajar waiters gitu. Saya belum pernah waiters, mungkin jadi ngerti. Terus ini untuk be impact to country itu follow the regulation. Follow the regulation itu kita artinya mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh negara ini gitu. Saya nggak bilang ini ya. Di Australia kan banyaknya kerja cash on hand, ya kan? Nah, ini semua orang Kristen udah tahu. Juga banyak orang yang nggak ngomongin masalah ini di gereja, karena kan sesuatu yang kurang gimana gitu loh. Ini saya bicara kalau kita ini PR atau citizen, gitu kan? Kita kan bayar pajak ya kalau kita kerja ya. Kalau referendum kita nggak bayar pajak. Nah di sini ada aturan-aturan pemerintah. Kalau kamu di bawah 18.000 nggak usah pakai pajak. Gitu. Kalau kamu lebih 18.000 didaftarkan. Ini saya ngomong nggak termasuk sama yang student ya, karena student itu kan udah bayar visa, ya kan? Mereka udah bayar sekolah. Itu mereka udah kontribusi loh sama negara. Nah, sedangkan yang PR sama citizen ini loh, saya banyak ada bahkan kenalan itu udah 20 tahun. Dia kerja, bilangnya sama pemerintah, saya cuma 1-2 hari kerja, selebihnya dia cash on hand, ya kan? Ini tergantung pribadi masing-masing, tapi saya sendiri, saya nggak mau. Karena saya menikmati jalan raya ya, yang mulus, jalan tol gitu. Ke rumah sakit, saya pernah set operasi amandel, saya tanya berapa nih kalau bayar 6.000. Ini gratis, saya nggak bayar apapun juga gitu. Nah, kita maunya tuh terima yang enak-enak kan, tapi kita bayar pajaknya nggak mau gitu. Ini saya pribadi, saya nggak. Mungkin kalau saudara-saudara kalian ada yang beda pendapat sama saya, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi ini saya pakai untuk kualitas saya juga. Saya nggak mau menerima gitu. Saya bisa memberi, walaupun mungkin kita nggak tahu ya. Nanti suatu saat kita membutuhkan rumah sakit. Saya sendiri bekerja di
medical treatment itu mahal. Mereka sekali belanja tuh 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar rumah sakit. Duitnya dari mana? Dari kita ini, gitu loh. Jadi kalau kita tuh apa ya, nggak berkontribusi dari mana ini? Kita nanti anak cucu kita bisa kita meminjam gitu loh. Udah gratis lagi bayar karena udah nggak ada dana untuk itu. Terus ini community itu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menanggung hukum Kristus. Ini banyak juga menanggung maksudnya saya di community ini, kalau saya bilang saya bergereja deh, ya kan? Di gereja ini saya juga planted, maksudnya tertanam, saya terlibat dan juga saya melayani gitu. Nah banyak di sini juga banyak orang Kristen gitu, misalnya kamu orang Kristen, iya, bedanya di mana? Itu pindah-pindah gitu, ada di sini gitu. Ya itu juga saya kurang dari awal saya terima Tuhan Yesus, saya di mana? Di situ saya juga membangun di situ gitu. Saya support gitu. Saya support di situ, dan itu tuh Tuhan yang kasih gitu loh. Saya community di mana saya berada, Tuhan yang kasih gitu. Dia kalau saya harus di sini, jadi saya membangun di situ. Nah terus involve ini bukan lagi community aja ya. Kita ini hidup untuk menjadi impact biasanya cuma 3 gitu. Money, resources itu tenaga, pikiran, ya kan? Sama terakhir doa gitu. Di antara 3 ini masa sih nggak ada yang kita bisa berimpact gitu ke community, ya kan? Kalau kita nggak punya uang, udahlah kita kontribut gitu. Maksudnya tenaga, cuci piring atau apa gitu. Kalau misalnya kita sakit gitu, kita kan di kursi roda udah nggak kerja, kacak juga gimana nih? Doa dong, gitu kan? Jadi berdoa dong gitu kan, nggak perlu berbagi gitu. Minimal dari kita ini bisa 3-3-nya, bahkan minimal 1 di community ini, ya kan? Saya seperti community ini juga, saya bukan di gereja aja gitu. Ada community kayak yayasan yang membangun, atau yayasan yang untuk menolong orang-orang yang ini. Nah saya ini nggak bisa involve tenaga gitu. Mungkin saya juga lupa berdoa, ya kan? Saya bisa berdonasi. Ya. Nah ini semua bisa kita lakukan. Sama country juga sama, ya kan? Kita nggak bisa nih jadi tentara, tenaganya kurang gitu. Terus uang juga nggak kaya-kaya amat. Kita doain dong negara di mana kita tinggal gitu. Itu juga bisa sama. Nah ini ada satu lagi di impact itu di family juga. Di family itu saya masukin ini di Mazmur 133 ayat 1-3. Jadi seperti minyak yang baik di atas meleleh kejanggut, yang meleleh kejanggut Harun dan leher keduanya seperti embun yang berkebun yang turun ke atas gunung Sion. Kesanalah Tuhan memintakan berkat kehidupan bersama-lamanya. Dalam arti ini hidup rukun ya, family itu hidup rukun gitu. Sebenarnya banyak yang diributkan di family itu, sebenarnya kalau mau dicari banyak gitu. Cuman saya kadang-kadang ya masih jatuh bangun lah ya, kadang masih suka ributin yang gak penting juga gitu, ada McDonald atau ini atau itu, ini saya cepat-cepat saya beresin gitu. Nah terus ini responsible juga penting. Di dalam keluarga kita ini ada responsible ya. Dalam keluarga ini kita ini ada responsible. Jadi ada, kalau kita suami responsible-nya apa, kalau istri responsible-nya apa. Jadi semua itu harus responsible. Terus love and respect other family juga, kita saling respect ya sama yang lain. Juga live peace with any other family, maksudnya dengan keluarga besar gitu. Jadi kita tuh jangan sampai ada masalah dengan keluarga besar, nggak cocok sama ini kakak ipar atau nggak cocok sama mertua apa-apa, ini segera diberesin ya. Jadi ini kita jadi nggak bisa berdampak, ya
kan? Untuk kualitas hidup yang baik, pribadi yang baik, kita harus punya hubungan yang baik juga, apalagi dengan keluarga. Selanjutnya, Cilusi. Ini learning. Dari Amsal 13 ayat 4, hai hati pemalas penuhi keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin mimpi kelimpahan. Oke, kita mau belajar ini be willing to learn. Jadi hati orang berpengertian dari Amsal 18 ayat 5, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Jadi ini kita harus mau belajar. Mau belajar ini penting, ya. Jadi ketika saya Australia ini, saya jalan-jalan nih, saya ke City gitu kan, baru datang. Saya udah hampir, saya mau kerja apa ini di Australia nih gitu kan, apa-apa ini gitu, udah nggak ada, mana saya juga nggak sekolah kan, saya bukan nggak kuliah di sini, Inggris pas-pasan gitu. Lagi saya jalan itu, saya nengok ke atas gedung, ini sekitar 15 tahun lalu ya, 11 ya. 11 atau lebih deh. Terus saya lihat terus Tuhan kasih saya di hati gini, kamu bisa kok kerja di kantor tuh, nanti salah satu gedung itu kamu kerja di kantor itu. Saya mikir gimana caranya gitu kan. Nah di sini saya pakai be willing to learn, ya kan. Nah itu prosesnya panjang, tapi saya mau belajar gitu. Terus juga be humble. Be humble itu saya, ini ada ayat firmannya kalau bisa diinin, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembira, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalan-jalan kepada orang yang rendah hati. Ini be humble ya. Be humble itu kita ini rendah hati gitu. Kalau dibilangin apa, apalagi belum berpengalaman ya, kita kalau sejauh ini bangun kita pikirkan gitu. Bukan berarti setiap nasihat orang kita dengar, tapi kita rendah hati untuk dibuka, dikoreksi. Nah ini juga banyak, begitu dikoreksi kita mau belajar dari kesalahan itu. Think outside from the box. Saya ada cerita nih ya. Think outside from the box. Jadi ada orang disuruh jualan sisir ke wihara. Maksudnya ini cerita nih, ke wihara suruh jualan sisir, sedangkan wihara itu tahu dong rambutnya botak semua. Bagaimana bisa jualan gitu? Orang hanya ada 3 orang pedagang. Yang pertama dia cuma bisa jual 1 karena biksunya kasihan, kan? Yang kedua dia jual sama orang yang datang ke wihara itu, jual beberapa dong, taruhlah jual 10 gitu. Orang ketiga dia bikin sisir itu jadi souvenir, trademark, habis mengunjungin wihara itu dia terjual 200 sisir, ya kan? Nah ini juga sama seperti kita ini harus berpikir jangan udah deh gue nggak bisa deh, udah umur segini gitu, mana bisa belajar ini teknologi ini. Saya ini diri saya nih, saya juga sama, sebenarnya saya malas gitu belajar untuk ini tuh saya udah malas gitu, mendingan saya yang lain deh gitu. Nah tapi ini saya harus di sini gitu, karena kalau enggak saya nggak punya kapasitas yang besar dalam buat hidup saya gitu kan. Ini juga sama nih, never say all to learn. Di sini dibilang di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita orang percaya dan kita hidup dalam Tuhan ya, kita mau apa aja pasti kita bisa dikasih gitu. Misalnya saya mau belajar naik pesawat, mungkin nggak bisa kalau saya mau gitu. Karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saya gitu. Tapi dalam tanda petik yang terbaik buat saya. Tapi bukan semua itu kita pelajari ya, tapi yang kira-kira kita mau belajar itu jangan bilang kita terlalu tua gitu, karena itu akan kita pakai kok, nggak mungkin kita nggak pakai gitu kalau kita mau belajar kita bisa. Nah terus selanjutnya attitude ini paling penting. Ini saya belajar dari
belajarnya bukan dari Alkitab, tapi saya belajar dari pengalaman, dari pelajaran dari orang-orang yang lebih mengerti. Nah ini sering juga di gereja nih, di khotbah ini, attitude ini banyak deh pokoknya ya. Jadi attitude is a little things that make a big difference gitu. Di Amsal juga bilang, karena Tuhan yang memberi hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Attitude ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari. Ini saya cuma bagi ada 6 ya, banyak banget ya hari ini dibaca. Nah, di integrity ini adalah kalau saya itu perilakunya sama, ada dan nggak ada orangnya. Contohnya kita bekerja ya, ada bos nggak ada bos ya itu yang kita kerjakan gitu. Jangan ada bos rajin banget program tik semua sibuk sana kemari, tapi nggak ada santai gitu kan. Nah itu sama. Dalam setiap kegiatan tuh integriti itu harus penting gitu. Orangnya bisa dipercaya juga gitu. Juga disiplin terhadap diri sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri ya gitu kan, nggak ada yang nyuruh kita bangun pagi, nggak ada yang nyuruh kita beberes rumah, nggak ada yang nyuruh, itu kita bangun untuk integriti. Nah ini sebenarnya pendek-pendek aja ya untuk supaya bisa lebih. Ini juga attitude ini salah satunya adalah can be trust. Orangnya bisa dipercaya nih, omongannya bisa dipercaya. Ntar gue hari Kamis segini ya, datang ya ke waktu, bisa dipercaya, bisa diandalkan gitu. Jadi itu perkataan sama perbuatannya sama. Gue mah gak suka ini main judi gini-gini, tapi ada yang lihat dia main judi. Ini orang gak bisa dipercaya omongannya. Nah ini saya mau bisa dipercaya, walaupun kadang saya salah-salah gitu kan ya, tapi ini diperlukan komitmen gitu untuk bisa di-trust. Ini sangat sulit gitu. Jadi kalau kita udah di-trust, jangan dipakai tuh trustnya, ya kan? Misalnya bendahara dititipin uang gitu, jangan sampai dipakai. Nah itu kalau itu sebenarnya hal-hal yang kita udah pelajarin di dalam kegiatan kita, maksudnya dalam lingkungan kita sehari-hari gitu. Kalau kita udah nggak bisa dipercaya, ini susah kita baru-baru menjadi garam atau terang ya. Ya aja susah gitu untuk orang mau percaya dia, omongan yang bisa dipercaya, baru-baru membicarakan tentang penginjilan gitu, perbuatannya aja nggak bisa menjadi contoh. Terus selanjutnya adalah be yourself. Be yourself ini juga apa ya? Sesuatu yang harus berani menjadi diri sendiri. Kalau saya ini orangnya kan kebetulan agak berani ya, jadi nggak masalah gitu jadi diri sendiri gitu. Ini juga tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan tidak ikut-ikutan. Jadi kalau orang apa kita ikut, misalnya semua pakainya bajunya merah nih, lagi misalnya karena ini terus saya pribadi saya mau ini gitu, karena ini sih jangan masalah lagi ya, maksudnya masalah seperti minum gitu kan, semua minum ya kan, mabuk-mabukan gitu. Kita ini enggak usah takut gitu loh, emang enggak. Misalnya pergi makan, kita berdoa, jadi diri sendiri aja, nggak perlu waduh saya gimana nanti kalau bisa dilihat soal atau apa. Nah ini juga perlu jadi diri sendiri bagus. Self entitled ini masih juga kita banyak ya. Jadi hanya memikirkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, nggak mikirin orang gitu. Itu kita juga banyak pelajari, contohnya kayak makan gitu kan, pesta undangan, kita makan sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi kalau itu ya makan meja gitu. Terus ini contoh-contoh yang apa ya, yang harus kita ini jangan sampai orang Kristen ini jadi hilang feeling melihat kita gitu. Ini harus kita ini juga mikirin orang lain, selalu menaruh diri di posisi orang lain yang mengambil keputusan sebelum mengambil keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan dulu tuh mikir dulu gitu, saya mau berhenti kamu kerja, coba kita jadi dia gimana dibanding kerja, gimana ya kalau saya jadi dia gitu.
Jadi segala sesuatu itu harus dipikirin solusinya gimana, jangan mikirin diri sendiri gitu loh. Jangan orang lain harus suruh ini ngertiin, kita lu ngertiin saya kayak gitu, anak saya kan begini-begini gitu, ngertiin saya kayak gitu, saya kan nggak bisa begini-begini gitu. Jangan seperti itu ya. Ini social skill ini juga nggak diajarin, ya kan? Ini nggak dipelajarin di sekolah atau di mana-mana. Social skill ini biasanya didapat tradisi turun-temurun dari orang tua ya. Jadi kamu ini ya bilang terima kasih kalau habis ini. Terus pokoknya kita diajarin sama orang tua kita gitu. Syukur ya kita kalau kita punya orang tua yang selalu mengajarkan gitu. Gimana kalau orang tua kita nggak ngajarin gitu? Kita harus belajar dari orang lain gitu. Belajar dari orang lain supaya kita ini nggak jadi batu sandungan bagi orang lain gitu. Di social skill ini banyak nih do and don'ts ya, jangan begini, jangan begitu. Ini bukan cuma di soal diri kita ya social skill, tapi hubungan pria wanita, terus di pekerjaan, semua ini ada yang perlu kita pelajari terus gitu. Juga etika dalam bergaul, etika dalam berteman, gitu kan. Misalnya kalau etika, misalnya dalam satu gereja nih, taruhlah si Nur jualan cireng gitu ya. Saya nanya resepnya apa Nur, gini. Terus Nur kasih tahu gitu. Saya jualan juga di gereja. Nggak ada kan yang dipakai dosa kan? Tapi nggak ada etikanya sama si Nur gitu. Itu saya nggak tahu orang lainnya. Juga misalnya misalnya Pak Doni ulang tahun gitu. Terus saya pribadi sama dia gitu. Sedangkan firman Tuhan berkata ya, sedangkan kebaikanmu buat semua orang gitu. Kenapa saya nggak di Facebooknya happy birthday ya gitu. Saya SMS misalnya selamat ulang tahun gitu, 29 malam Doni semoga ini ya. Sedangkan saya pria wanita sama Doni gitu. Itu saya sangat menjaga itu gitu. Maksudnya hal-hal yang begini tuh nggak dipelajarin tapi belajar sendiri gitu loh. Saya tuh sering perjalanan bisnis, maksudnya bukan bisnis gimana gitu. Maksudnya dikirim ke luar kota gitu. Saya sama bos saya gitu ya. Kita berdua nih. Kita ketemu di airport, ya kan? Ketemu di airport karena kita perjalanan jamnya sama di bookingnya bareng. Di pesawat duduknya misah, ya kan? Duduknya misah. Ketemu satu perjalanan karena kantor kan harus satu mobil. Balik ke hotel yang sama. Kita nggak pergi makan malam bareng tuh, ya kan? Tidak ada koneksi di luar jam kerja gitu. Jadi sama, pulangnya juga sama. Padahal kita bukan yang ngomong-ngomongan, kita dekat tiap hari kerjaan bareng gitu. Ini kita nggak apa sih? Itu social skill itu bukan dari orang Kristen aja, orang dunia ini sangat jago nih kayak gini. Kalau orang Kristen nggak tahu begini, kita malu sama orang dunia ya. Jadi ini juga kita belajar gitu. Terus mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain juga ini sama nih, ya kan? Ini kan social skill gitu. Orangnya bayarin makan dulu gitu. Sedangkan saya ini kayaknya nggak mungkin bayarin makan, saya nggak punya duit gitu. Gimana sih caranya gitu? Saya bikin yang tempe deh lebihan 1 kontainer karena dia suka bayarin saya. Jadi ada satu yang harus kita itu jangan maunya tuh nerima dulu, apalagi manfaatin ya. Udah jelas tuh ada sesuatu yang harus kita tuh beri ke orang lain, yang maunya nerima aja gitu kan. Itu saya gitu. Walaupun saya jatuh bangun gitu kan, kadang-kadang wah kayak ke mama saya nih, wah jemputin dong mam gitu. Terus saya kayaknya nggak enak nih ngerepotin mama saya mulu, jemputin, kadang masakin gitu. Gimana caranya? Ya udah masakin, saya yang belanjain gitu. Jadi mama yang masakin kan. Saya kan masuk ke dalam kategori itu tuh, money, resources, also pray. Pray saya udah dong kasih ke orang tua kan. Terus juga saya kasih tahu itu jemputin anak saya juga ada manfaatnya ya kan. Dia ketemu orang Indonesia tuh di sekolah. Jadi nggak cepet ikut gitu. Saya bilang saya nggak manfaatin gitu. Walaupun saya tahu itu ada sendiri memanfaatkan, tapi saya banyak hal-hal lain gitu. Mama saya mau kemana, saya
saya antar gitu kan. Jadi kita saling timbal balik. Banyak anak-anak yang begitu gitu. Ini dititipin anaknya gitu. Jadi enggak apa ya? Ini saya banyak dengar sih, ini di luar sana ya, saya nggak tahu sih. Di luar sana gitu. Jadi dia cuma ketemu mamanya kalau nitipin anaknya doang gitu. Cuma nitipin anaknya doang, dia ketemu mamanya. Jadi kalau hari-hari weekend dia udah kabur gitu. Saya sebisa mungkin saya ajak mama saya jalan-jalan gitu. Ini bukannya mau meninggikan diri saya sendiri, bukan. Jadi saya kasih contoh, dia itu udah memberikan sesuatu gitu kan sama kita juga dong gitu. Nah ini salah satu yang dari social skill yang harus kita ini. Ini sebenarnya ini build good habit ya, ini saya salah ketik sih. Good habit ini banyak gitu. Salah satu yang saya ini adalah healthy lifestyle. Kan? Kalau kita mau punya kualitas pribadi yang baik, hidup yang baik, kita mau juga sehat dong ya. Gitu. Saya sih nggak makan gitu ya, tapi belum. Tapi at least saya kurangin yang nggak sehat, gitu kan. Nah saya ini baru mulai sih. Saya sebenarnya orangnya hobi olahraga dari saya masih muda hobi olahraga. Sejak saya di Australia saya kurang gitu. Saya kurang olahraga ini, saya baru komitmen lagi gitu, mulai olahraga lagi. Itu, saya masuk kelas aerobik nih. Kelasnya itu umurnya 60 tahun semua. Saya anak muda, 40. Baru 5-10 menit saya udah sakit semua. Saya malu dong, ini yang salah saya dia gitu kan. Terus pas aerobiknya selesai, saya ngomong, saya ini sakit loh gini. Terus saya tanya yang lain, enggak, padahal itu akan 50-60 tahun. Aduh, ini berarti yang salah saya gitu kan. Saya ini memang ini enggak mempunyai healthy lifestyle. Saya pengen encourage juga healthy lifestyle ini buat semua orang ya. Jadi kalau nggak ada waktu ke gym atau di mana, lihatlah di YouTube ya kan. Gerak-gerak itu banyak gerakan-gerakan di rumah 15 menit, setengah jam atau apa gitu. Karena kalau kita nggak sehat ya, kalau kita mau pelayanan nih ke gunung nih, tetap jangan ke gunung deh, ke pedalaman ya kan. Udah gitu yang jadi guide-nya nih orang biasa, belum terima Tuhan lah ya, yuk saya antri deh gitu kan. Di tengah jalan, dia ini yang udah ini ya kan, udah loyo. Bapak gimana nih, saya aja yang doain Bapak gitu. Jadi ini juga penting gitu. Selama kita bisa, ayo kita healthy lifestyle juga, makan dijaga segala macam. Amin. Ya kan? Terus selain itu aja juga menabung maksudnya hidup sederhana gitu. Saya rapin sih sama diri saya sendiri. Kadang juga tergoda sih ya, mau ini mau itu jadi kelihatan bagus atau apa gitu ya. Tapi saya selalu mau hidup sederhana gitu. Maksudnya mencoba, kalau kadang kelihatannya nanti saya beli sepatu baru, lu katanya mau hidup sederhana lu gitu kan, saya malu. Jadi saya ini coba gitu ya. Kalau saya ganti mobil saya dikomplain gitu, udah jangan. Jadi saya sedang berusaha untuk ini gitu. Solusinya gimana? Saya itu suka kadang online sih bagus ini bagus gitu kan. Saya ada solusi. Ini saya udah baru tapi ya udah lumayan lah kadang-kadang. Begitu saya suka sesuatu, misalnya ada uang gitu ya, kayaknya misalnya 200 gitu saya bisa belanja gitu ya misalnya. Terus saya pikir-pikir ini donasi aja deh gitu. Jadi 200 nggak jadi dipakai gitu. Nanti saya beli sepatu cuma misalnya beli apa gitu kan, juga udah ini kan, maksudnya kita cuma beberapa bulan atau berapa juga udah hilang perasaan enaknya atau perasaan senangnya gitu. Tapi begitu kita donasi, tuh orang terima kasih ya, sampai gimana banget gitu loh. Ini saya begini. Nah itu nggak mesti banyak ya donasi itu, maksudnya
tadinya mau belanjain sesuatu $50 nih, kasih sih misalnya di Indonesia atau apa itu udah mereka dapat beras berkarung-karung, dapat minyak, dapat apa gitu. Lebih banyak yang bahagia daripada satu orang ini, daripada saya cuma satu orang dapat misalnya dapat apa dompet atau apa cuma saya doang gitu. Tapi kalau kita donasi, tapi duitnya habis juga kan, maksudnya. Jadi saya juga nggak gatel gitu, maksudnya nggak ada belanja, udah nggak ada dananya, udah nggak ada buat saya belanja gitu kan, udah saya sumbangin gitu, jadi saya udah nggak ada lagi gitu. Nah ini kita nggak usah nunggu kaya ya kalau kayak hal gitu. Ya. Nah ini summary-nya gitu. Jadi ini beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku telah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu yang kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi summary dari yang saya share ini adalah ada perbuatan, ada hasil ya. Selalu ada perbuatan, ada hasil. Berbuat yang baik pasti hasilnya baik. Kalau berbuat yang nggak baik, nanti nggak baik hasilnya. Terus penginjilan yang efektif adalah teladan kita gitu. Kalau kita udah bisa kasih teladan, orang ini udah pasti suka sama kita ya kan. Maksudnya kita kalau punya kualitas hidup yang baik gitu loh, yang pribadi yang baik, yang menarik, pasti orang akan suka sama kita. Dan selalu ada yang orang yang menilai kehidupan kita, entah suami, entah anak, atau siapa, pasti ada gitu. Dulu juga saya nggak berpikir gitu ada yang menilai saya gitu kan. Ini dari dulu saya waktu kalau mau cari kerja ini saya jarang saya pakai ijazah gitu. Ternyata saya ditawarin orang begitu saya lulus. Ini enggak sih, maksudnya ini begitu saya habis kuliah ya, saya belajar sendiri gimana. Kalau saya pun apply sendiri saya diterima gitu. Tapi saya selalu ditawarin orang yang lebih enak kerjanya. Ini mau nggak kerja segini-segini? Ini dari teman ke teman gitu. Nah, ini jangan lupa kalau kita di lingkungan teman-teman aja kita udah nggak oke ya, maksudnya jangan nawarin ke dia, nanti lu yang kena loh, maksudnya kenal-kenalin ke dia nanti kamu yang kena. Nah ini juga be careful sama di sini ya. Ya terus ya hasil dari ini kalau kita hidup berkualitas pasti dimanapun kita berada kita berdampak dan menjadi teladan, peran kita pasti bersinar, ya kan? Jadi kalau kita mau kasih teladan sama kalau orang zaman dulu tuh pakai si A tuh, contoh dengan si A gitu kan, itu pasti bukan yang jelek, pasti yang bagus. Kalau orang tua dulu kasih tahu gitu. Nah kita juga sama, kita mau jadi teladan bagi orang lain, kita harus punya pribadi yang berkualitas dulu, baru bisa menjadi terang dan garam. Firman Tuhan, semoga memberkati semua ya. Kasih apresiasinya lebih semangat dong untuk Pak Jamil. Boleh sekali lagi ya Miss Fari. Terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Yuk kita mau berdoa, yuk kita responi firman-Nya, kita renungkan. Jangan cuma dengar aja, direnungkan. Ya, banyak banget tadi poinnya. Banyak banget, bener nggak? Tapi minimal ada satu lagi kita tangkap, bener nggak? Siapa yang udah nangkep minimal
tanda peringatan akan kematian Kristus buat hidup kita. Begitu baik pribadi Tuhan, begitu baik buat hidup kita, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita dengan segenap hati. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berkata, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kami mengucap syukur ya Bapa, perhatian-Mu begitu besar buat hidup kami, karena Engkau kami bebaskan daripada segala condemnation, daripada segala penghakiman ya Bapa. Kami mau Tuhan hari ini bersama-sama Tuhan, untuk kami Tuhan boleh mengucap syukur, untuk kami bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, angkat roti kita ke tangan kita. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku." Mari kita melakukan roti yang ada di dalam kita dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku." Dalam nama Yesus. Mari kita mau mengucap syukur saudara. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan cinta-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami memperoleh keselamatan. Kami memperoleh kesempatan untuk bersama-sama dengan sekauran Tuhan. Untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Tuhan Tuhan, saudara percayalah bahwa Allah itu sungguh mengasihimu. Di dalam Tuhan tidak ada lagi condemnation. Di dalam Tuhan itu ada kebebasan yang sangat luar biasa. Percayalah dengan segenap hatimu dan mengandalkan Dia dengan sepenuh hatimu juga. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan, untuk perjamuan kudus ya Bapa. Kau memberi kesempatan, Kau mati bagi hidup kami ya Bapa. Kau menyelamatkan hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkarya yang lebih luas lagi di dalam Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, kita persiapkan persembahan seperti Mrs. Fani bilang. Jangan terima terus, ayo memberi. Ya, kalau belum dapat amplop bisa hubungi Om Yong. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu kepada hidup kami, terutama juga berkat finansial. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau mencukupikan segala kebutuhan dan kemampuan kami. Bahkan Kau memberi lebih dari yang kami perlukan. Ajari kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab, menjadi pengelola yang lebih baik lagi, lebih berkualitas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya kita bersama
Tuhan bersama